Yo, kembali lagi teman-teman di Fans Bola Uncensored. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana dinamika yang terjadi di Real Madrid, terutama konflik ataupun isu-isu mengenai pemain yang Real Madrid saat ini. Gitu langsung aja kita dengerin ya. Gak ada intro, langsung aja masuk. Wih, naik turun nih ini. Oke, teman-teman, untuk Real Madrid musim ini memang cukup sulit karena memang keputusan yang mereka buat. Padahal di awal musim saya memprediksi bahwa Real Madrid ini akan bisa mengalahkan Barcelona di La Liga jika skemanya masih sama seperti di awal musim. Masih bersama dengan Xabi Alonso, semua pemainnya utilitasnya keluar semua skill-skillnya. Bayangin baru saja mendatangkan salah satu bek kanan terbaik yaitu Trent Alexander-Arnold, bek muda potensial yaitu Dean Hudson dari Bournemouth, masih muda 20 tahun, punya peluang growth lebih tinggi. Lalu juga apa sih namanya nih, banyak pemain-pemain muda berbakat lainnya seperti ada Arda Güler, Franco Mastantuono. Ini sangat menjanjikan tentunya ya bagi Real Madrid di musim ini. Kalau kita lihat dari kacamata awal musim, lihat permainan cukup solid, bagaimana Xabi Alonso berhasil membawa Real Madrid terus-terusan menang sampai berapa nih, kita lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali kemenangan beruntun sampai akhirnya dihajar oleh Atletico Madrid dengan skor 5-2. Dan memang sempat terjadi ketegangan teman-teman di ruang ganti Real Madrid pada saat itu. Xabi Alonso tidak dapat meredam, bisa dibilang apa, ego lah saya bilang ya dalam kata kasarnya nih, dari pemain Real Madrid. Tentunya semua ingin bermain, semua ingin apa ya, bisa dibilang mendapatkan menit yang bermain lebih banyak, bermain di pertandingan penting, tidak ingin terlalu cepat diganti. Tapi balik lagi, kita harus menghormati keputusan dari pelatih karena memang yang memegang kendali, yang memegang kontrol, yang memegang tanggung jawab dari pertandingan adalah seorang pelatih, bukan pemain. Pemain bermain jelek, it's okay, tapi untuk secara hasil pelatih yang bertanggung jawab kepada fans, kepada klub, kepada manajemen. Dan itu tanggung jawab yang dibebankan atau yang dirasakan oleh pelatih. Sehingga kalau melihat pemain yang memang tidak behave, apalagi di depan kamera ya, menunjukkan bahwa ia tidak respect, tidak hormat kepada pelatih, itu tentunya akan memunculkan banyak spekulasi, terutama di media-media. Dan apalagi nih, tim sebesar Real Madrid sangat mudah untuk digoreng oleh media. Dan jujur saat itu saya sangat kecewa. Real Madrid memutuskan untuk memecat Xabi Alonso dengan alasan satu dan lain hal. Dan para pelatih juga mengatakan bahwa ya, kita dulu waktu latihan sama Xabi mah bro, kayak latihan terlalu strict, waktu latihan, waktu istirahat terlalu diatur. Padahal ya saya itu kan untuk kebaikan dari pemain tersebut ya, pelatih yang memegang kontrol. Jadi ya memang itulah guys yang memang harus dilakukan oleh pemain. Bagian Anda bermain di klub terbesar di dunia, salah satu klub terbesar di dunia, pressure-nya cukup tinggi. Xabi Alonso memahami hal itu, standarnya harus lebih tinggi, harus lebih taktikal, lebih punya filosofi bermain. But ya, semua yang dibangun harus runtuh begitu saja. Digantikan oleh pelatih dari Real Madrid Castilla. Real Madrid tidak ingin ambil pusing mengambil pelatih dengan high profile lainnya di tengah musim. Cukup dengan pelatih yang sudah paham bagaimana kultur dari Real Madrid. Ini mungkin dia berharap mengalami apa ya, pola yang mirip saat Zinedine Zidane menggantikan Carlo Ancelotti saat itu. Namun tentunya sangat berbeda. Zidane is Zidane, Arbeloa is Arbeloa. Saya melihat Arbeloa ini terlalu apa ya, terlalu memberikan banyak kebebasan kepada pemainnya. Bukan berarti itu hal yang buruk, tapi ini membuat pemain punya kontrol yang lebih besar daripada pelatih tersebut. Terbukti memang saat pertama kali debut Arbeloa tidak semanis yang ia harapkan. Real Madrid harus tersingkir oleh klub divisi 2 ya, Albacete Balompi. Ini dengan skor 3-2, memainkan cukup banyak pemain muda. Dan ya, Real Madrid harus tersingkir dari Copa del Rey. Dan di La Liga pun tidak terlalu mulus, kalah beberapa kali.
yaitu saat melawan Osasuna, Getafe, kemarin lawan Mallorca, lawan tim-tim yang seharusnya ataupun diharapkan Real Madrid bisa menang lah setidaknya. Vinicius kembali bahagia setelah Xabi Alonso ia menemukan kembali bisa dibilang ya permainan yang belum bukan versi terbaiknya. Kalau saya melihat versi permainan Vini berada di bawah Carlo Ancelotti, namun somehow Vini bermain cukup baik. Begitu juga dengan Kylian Mbappe yang apa ya bisa dibilang mendapatkan peran free role kayaknya di bawah Alvaro Arbeloa. Saya juga jujur kurang paham bagaimana peran dari Kylian Mbappe, apakah ia ini seorang winger kiri, seorang central forward, atau bahkan lebih ke apa ya second striker. Ini masih bingung dan Kylian Mbappe masih menjadi tombak dari Alvaro Arbeloa. 4-4-2 menjadi formasi yang hampir selalu digunakan oleh Alvaro Arbeloa awal-awal musim selalu menggunakan 4-3-3, namun somehow 4-4-2 lebih works dari segi balance bagi skuad Real Madrid. Vini dan Mbappe kerap ditandemkan sebagai dua striker yang mengisi slot dua striker yang ada di formasi 4-4-2. Namun ya gimana ya? Jujur saya melihat Real Madrid nih seperti emang tim bertabur bintang, namun secara filosofi dari segi permainan ya kayak lu pernah nonton anime gak sih teman-teman? Nonton anime yang memang berjuang karena persahabatan, the power of friendship, the power of determination, banyaknya talenta luar biasa di Real Madrid. Kita tidak bisa menyanggah itu bahwa banyak pemain berkualitas di Real Madrid sehingga itulah yang membuat Real Madrid berada di level saat ini. Namun kita juga tidak dapat melupakan bagaimana sepak bola modern ini bermain sangat taktikal, sangat disiplin, sangat terkoordinasi, sehingga saat Real Madrid menghadapi tim yang memang disiplin dari segi permainan itu kerap kesulitan seperti saat lawan Benfica-nya Mourinho di laga terakhir ya fase grup Liga Champions. Itu harus kalah dengan skor yang cukup tinggi 4-2 meskipun menang di fase playoff. Lalu juga kesulitan menghadapi Real Mallorca saat banyak pemain yang mengalami cedera, dan itu tentunya harus dikalkulasikan karena memang cedera dan akumulasi kartu ini memang selalu ada dan tak terhindarkan di setiap musimnya. Tapi balik lagi, sepertinya untuk pelatih yang akan melatih Real Madrid ini harus memahami seni memanajemen manusia dengan high profile, dengan ego yang cukup tinggi, dengan keinginan yang cukup tinggi, bersaing dengan idealis dan taktikal yang akan dia bawa. Akan sangat berat, pekerjaan yang tidak mudah tentunya. Gitu pun dengan Arbeloa, masih muda usianya. Berapa tahun ya sekarang Arbeloa kita lihat teman-teman guys, masih 43 tahun. Dan rekornya pun tidak terlalu baik, winning rate-nya pun tidak terlalu besar ya, dari 19 laga menang 13, kalah 6 kali. PR besar ini menurut saya bukan hanya di tangan Arbeloa tapi di manajemen Real Madrid, bagaimana harus mendapatkan keseimbangan, bagaimana mulai ke pemain, bagaimana menetapkan target yang tinggi. Karena kalau boleh jujur teman-teman, untuk persaingan La Liga musim ini Barcelona banyak flaws-nya, banyak kurangnya, tidak segencar Barcelona mungkin musim lalu. Sangat mengerikan ya dibandingkan musim sekarang. Barcelona dibandingkan era MSN-nya Messi, Suarez, Neymar, tentunya standar Barcelona musim ini sangat jauh dibandingkan standar Barcelona Guardiola, sangat jauh. Tentunya ini harusnya menjadi wake up call ya bagi manajemen Real Madrid bahwa mereka punya peluang yang sama dengan Barcelona atau Madrid untuk dapat memenangkan La Liga musim depan. Feeling saya musim ini akan sangat sulit bagi Real Madrid, 7 poin. Dan kalau misalnya kita lihat dari schedule, sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, kalau misalnya Real Madrid terus menang dan nanti akan menghadapi Barcelona di Jornada
35, dan saat itu misal atau kalau Barcelona menang Camp Nou pada Jornada 35, maka Barcelona akan merayakan gelar La Liganya di sana di hadapan Real Madrid. Tragis, ngeri, dan itu tentunya tidak boleh terjadian. Jadi juga tentunya akan sangat sulit bagi Real Madrid, karena Real Madrid mau tidak mau harus selalu menang untuk memperkecil jarak, dan kalau misalnya skema terburuknya Barcelona pun sama-sama selalu menang dan mereka akan clash di Camp Nou, dan jika Real Madrid kalah itu akan menjadi mimpi buruk terbesar bagi fans Real Madrid, pemain Real Madrid, semua yang berhubungan dengan Real Madrid pokoknya akan mengalami mimpi buruk terbesar mereka melihat Barcelona merayakan gelar juara di depan mata mereka, di depan stadionnya mereka, dan itu akan menjadi one of the most glorious day buat fans Barcelona. Dan ini akan menjadi fans lagi apa sih? Akan menjadi PR bagi manajemen Real Madrid ke depannya. Tentunya harus menentukan arah klub. Ini mungkin saya seperti menggurui, tapi enggak ya, karena Real Madrid tentunya sangat paham dengan kondisinya saat ini, dan saya juga sangat mendukung tentunya pemain-pemain yang didatangkan oleh Real Madrid musim ini sangat sangat keren. Carreras, lalu juga ada Dean Hudson, Trent Alexander-Arnold, one of the good decision, Franco Mastantuono. Apalagi musim depan ada rumor bahwa akan kembali nge-buyback Nico Paz dari Como FC Italia di Liga Italia. Ini akan menjadi jadi good addition, tapi tentunya akan menjadi slot yang cukup penuh karena di posisi tersebut sudah ada Brahim Diaz, ada Franco Mastantuono, Arda Güler, Rodrigo Goes, dan ya begitulah problematika yang ada di Real Madrid. Dan juga nantinya salah satu, ini saya akan membahas sebelum lupa, salah satu hal yang positif dari Arbeloa adalah ia mempunyai kepercayaan besar terhadap pemain dari Castilla. Di antaranya ia selalu memainkan Thiago Pitarch yang masih 18 tahun, pemain Spanyol yang memiliki darah Maroko juga. Ini hampir ya mendapatkan menit bermain yang cukup reguler meskipun tidak selalu inti ataupun selalu starting line up. Lalu juga kerap memainkan Manuel Angel atau siapapun itu bacanya, yang merupakan kapten dari Real Madrid Castilla. Dia dipromosikan oleh Alvaro Arbeloa. Memang secara umur nih udah seumuran sama Jude Bellingham, 22 tahun, sehingga memang layak mendapatkan kesempatan di skuad Real Madrid. Tapi untuk itu masih dapat kita perdebatkan karena memang Manuel Angel ini dia kemarin inti ya bermain saat melawan Real Mallorca. Ya segitu aja mungkin teman-teman, udah ngalir gitu obrolannya kemana aja. Poin dari video yang saya buat saat ini adalah manajemen Real Madrid dan staf kepelatihan Alvaro Arbeloa terkhususnya harus memikirkan bagaimana ia mengelola ego dari Real Madrid sehingga dapat menemui ekspektasi dari manajemen dan meraih banyak gelar. Dan so far masih ada 2 gelar yang tersisa bagi Real Madrid meskipun posisinya Real Madrid sangat sulit. Di Champions League ini kalah ataupun tertinggal oleh Bayern Munchen dengan skor 2-1 di leg pertama, dan di La Liga tertinggal 7 poin melawan Barcelona. Madrid harus bangkit. Kalau kita lihat standar yang diberikan oleh La Liga musim ini seperti Atletico Madrid dan Barcelona tidak seintens pada beberapa musim ke belakang. Jadi ini tentunya harus dimanfaatkan oleh manajemen Real Madrid jika memang ingin kembali meraih gelar juara Liga Spanyol dan Liga Champions. Sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton. Ciao.